Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita boleh ada sampai pada saat ini. Yang terhormat rekan teman-teman yang ada, dan yang terhormat dosen pengampu Ibu Asmita Wulansari Daeng Likawang SE.MM. Saya atas nama Marsha Libun sebagai moderator dari kelompok 7 yang mewakili teman-teman saya yang ada Esmeralda Lamansa, Inaya Salsabila, dan Ayumi Ismail. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penawaran Uang dan Kegiatan Ekonomi. Dan saya mempersilakan teman-teman saya yang telah ditugaskan. Latar belakang. Semenjak beberapa abad yang lalu, ahli-ahli ekonomi telah menganalisis efek dari perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Analisis-analisis yang menjelaskan tentang perhubungan di antara uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara dinamakan teori keuangan. Sehingga permulaan abad ini, analisis ahli-ahli ekonomi klasik mengenai uang meliputi pula analisis mengenai efek perubahan penawaran ke atas pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kemudian, penawaran uang dan harga atau pandangan klasik. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, Keynes menumpukan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama teori kuantitas atau quantity theory of money dan teori sisa tunai atau cash balance of theory. Dalam uraian yang dibuat dengan nyata akan dapat dilihat bahwa kedua-dua teori tersebut mempunyai bentuk yang berbeda. Akan tetapi, pandangan teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat yang sama dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan tiga hal, yaitu tujuan masyarakat untuk meminta uang, faktor-faktor yang menentukan tingkat barang, dan efek perubahan uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Dalam ketiga hal tersebut, Keynes juga menjelaskan yang akan dihadapi apabila dalam perekonomian wujud keadaan yang dinamakan perangkap kecairan. Uang dan kegiatan ekonomi dalam pandangan Keynes. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga, tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Perekonomian akan tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. 1. Mekanisme transmisi. Analisis Keynes berkekayaan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. 2. Rangkuman peristiwa yang berlaku. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di atas dinamakan mekanisme transmisi atau transmission. Mekanisme yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Ketiga, teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran kekinian
Penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapat nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Baiklah, kebijakan moneter terbagi dua. 1. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan pemerintah atau bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penawaran uang bukan saja penting dalam ekonomi sebagai akibat dari fungsi-fungsinya, tetapi juga oleh karena pengaruhnya kepada tingkat harga dan kepada tingkat kegiatan ekonomi negara yang akan dicapai. Analisis yang menerangkan perkaitan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi dinamakan teori keuangan.